نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, demikian juga para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali di dalam majalisul ilm. Sebelum kita masuki pembahasan kita, maka tak lupa kita perbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi kembali faidah di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Apa faedah tadi malam? Bahri. Apa? Terlambat tidak dapat faedah, rugi. Abu Bairiah, dia tarah hadir. Nah, ini grup Toya ini juga. Apa faedah tadi malam? Dia tarah hadir. Ya kena doang. Ama Faizah. No. Luar biasa. Dah pemanasan. Barakallahu fiik. Hukum asal yang memikul jenazah siapa? Laki-laki. Kasih hadiah Mat. Mana hadiahnya? Aduh, dari bawah hadiahnya sama Mat ini. Ya, berutang. Baik, Mat berutang. Lenet. Surat apa tadi malam? Apa? Fussilat itu kajian pagi di TV kalau itu. Apa Haji Hamdun tadi malam surat apa? Kenapa dinamakan suratul Qasas? Ahsan, tabarakallahu fiik. Baik, kita akan ambil sekarang babus sur'ati bil janazah. Bab janazah itu hendaklah disegerakan. Di samping waktu memikul jangan lambat-lambat, tapi jangan lari. Ya. Penyelenggaraan jenazah segera. Mengantarnya ke kubur waktu dipikul adalah lebih cepat, tetapi janganlah lari, jangan pula ngitung langkah. Berat ya, lambat. Jelas hakun? Baik. Qala Anas radhiyallahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, antum musyayyi'un, kalian para pengantar jenazah, wamshi baina yadayh, silahkan jalan di depannya.
yang jalan kaki tapi ini. Wa khalfaha, yang jalan kaki silahkan berjalan di belakangnya mengiringi. Wa an yaminihi, yang jalan kaki silahkan di kanannya. Wa an shimalihi, yang berjalan kaki silahkan di samping kiri. Berarti apa? Mengelilingi. Wa qala ghairu, yang lain mengatakan qariban minha, mendekatlah dari jenazah itu, tidak jauh-jauh. Mendekatlah dari jenazah itu, jangan jauh. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan yang mengantar jalan kaki. Adapun yang pakai kendaraan, wal rakibu yamshi khalfa al-mashi, yang pakai kendaraan berjalan di belakang yang jalan kaki. Berkecuali lain langan dari malaikat dah. Belum jalan, kita duluan jalan. Ya, tapi ketika mengantar, inilah yang tepat sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat. Nah, sekarang kita akan ambil dalil segera. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Qala hafiznahu min az-Zuhri, kami hafal hadis ini dari Az-Zuhri. An Sa'id ibn al-Musayyib, dari tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, asri'u bil janazah, segerakan jenazah itu. Berarti apa? Jalannya agak cepat. Lagu ndak ke berari lonteri dengan laun. Jangan lari, tapi cepat. Kenapa? Fa in taku salihatan, kalau jenazahnya orang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, dia cepat mendapatkan kebaikan. Cepat dia dapat. Ya, dan sudah kita jelaskan, jenazah itu akan berbicara, tapi kita yang tidak dengar karena alam kita berbeda. Apa katanya? Qaddimuni, qaddimuni. Ayo cepatkan aku, becatan. Tapi kita tidak dengar karena alam kita sudah apa? Beda. Ya alam maut, barzakh, kita alam apa? Dunia. Mereka alam akhirat, kita alam dunia. Nah, wa iyyaku siwa dzalik, kalau sekarang ternyata jenazahnya orang tidak baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu keburukan yang kalian lepas dari pundak-pundak kalian. Artinya apa? Berarti kita cepat menyelesaikan tanggung jawab. Becat kita inggas, becat kita selesai. Adapun ucapan dari si mayit ini ketika dia tidak baik, dia akan mengatakan apa? Aina tadhhabu bi, aina tadhhabu bi, kemana kalian bawa aku, kemana kalian bawa aku. Cuma kita tidak dengar. Lain lagi di dalam kubur nanti. Kalau yang baik apa katanya? Ya Allah, percepat hari kiamat itu, becat ke utama surga kan? Karena dia hanya ngelihat dari luar, tapi penuh dengan nikmat. Cepatkan ya Allah kiamat itu supaya segera. Adapun kalau mayatnya tidak baik, apa katanya? Ya Rabb, la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan datang kiamat itu. Ndak datang kiamatmu. Nah, maka jangan sampai susah kita di dunia ini para ya Allah ndak becat be kiamat no. Gara-gara apa? Ya pinang mikir.
Ya, dikira datang kiamat selesai masalah. Justru kalau tidak baik datang kiamat tambah masalah. Baik, itu faedah yang pertama. Sekarang kita ambil faedah yang kedua. Surat apa Guru Mukim? Al-Ankabut. Apa? Al-Ankabut. Al-Ankabut yang berartikan adalah laba-laba berarak. Jelas, sadar? Apa? Laba-laba berarak. Baik. Suratul Ankabut surah Makkiyah. Surat apa? Ayatnya hanya 69 ayat. Berapa? 69 ayat. Baik. Kenapa dinamakan suratul Ankabut? Dinamakan dia suratul Ankabut karena Allah menjadikannya sebagai perumpamaan. Perumpamaan siapa? Perumpamaan orang-orang yang berbuat syirik, yang bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada kubur, bergantung kepada mata air, mengharapkan kubur, mengharapkan wali, mengharapkan mata air, mengharapkan jin dan syaitan, yang mana bergantungnya mereka kepada selain Allah taobahnya seperti bergantung pada sarang laba-laba. Ngombe tadahna tabaga gampong lek balen berarak no. Burut suita. Ya. Tidak ada ceritanya orang yang bergantung pada apa? Sarang laba-laba. Kenapa? Karena nggak cocok. Tidak usah kita pegang dengan tangan kita, angin saja meniupnya bagaimana? Rusak. Maka itu sebabnya Allah mengatakan pada ayat yang ke-41, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Rumah yang paling rapuh itu rumahnya laba-laba. No, tidak tahu. Lamun Arab berkatakan, balen apa paling mudah nasida? Balen berarak. Jelas ya para jamaah? Jadi kalau ada yang bertanya, ya peta pinjangku. Teka-teki. Ya, apa atau rumah apa yang paling lemah? Apa jawabannya? Balen berarak. Nah, apa geran? Angge-angge na endang belo no. No, angge-angge kan. Bau masih uru. Lain gerupuk lain jajan. Lain gubuk lain bahasa. Berarak. Ya, itulah dia para jamaah. Begini bahayanya kita syirik itu. Jadi jangan kira dirinya kuat pakai azimat. Nah, letu. Ya. Jangan dikira dia ini azimat, ini kelas K ini katanya. Tidak ada yang bisa menandingi tauhid para jamaah. Karena apa? Tauhid itu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang takdir kita tidak akan kena, sehebat apapun yang nembak kita tidak bakalan kena. Tapi kalau memang takdir kita, tidak usah kita ditembak, kita injak. Ya, apa? Kita injak kulit pisang, ini temate. Ini dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dia kenapa dinamakan surat apa? Sebagai perumpamaan lemahnya orang yang berharap bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin kuat, bersandar kepada siapa? Allah. Tadi di Asil TV kita sampaikan hadis dari riwayat Imam Muslim. Ya, Nabi mengatakan ista'in billah wala ta'jaz. Mintalah bantuan kepada Allah, jangan lemah. Ihris ala ma yanfa'uk, berusaha laksanakan yang bermanfaat,
minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Nah, kita dalam hidup dunia ini harus dua ini. Ada usaha tetapi harus minta tolong kepada siapa? Allah. Usaha doang tanpa minta tolong nggak bisa. Minta tolong hanya kepada Allah tapi nggak ada usaha. Ya Allah, kalau memang Engkau takdirkan aku kenyang, kenyangkan aku. Bersurang kaji ya Allah. Tapi apa? Nggak pernah cari nasi, nggak pernah cari lauk, hanya doa. Bisa kenyang? Baca nunggu surat berita duka dengan mangan be mati apalagi kan dia ada mangan. Bagaimana para jemaah? Baik, itu dia faedah pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kita akan ambil mukhalafat, kesalahan-kesalahan dalam toharah dan dalam salat. Terakhir kita sudah sebut berlebih-lebihan menggunakan air. Sudah niki ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Minal mukhalafati aidan, termasuk kesalahan di dalam bersuci, adam isbaghil wudu, tidak menyempurnakan wudu. Bagaimana tidak sempurna? Nah, ini terutama ini apa? Siku satu. Apa lagi? Mata kaki. Perhatikan ini sering sekali ini para jemaah. Onya. Apalagi yang wudu di keran tendang-tendang nih. Ya. Kita ini rumah air betul para jemaah. Kok bisa kita tidak sempurna? Kenapa? Karena tidak perhatian. Maka oleh karena itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Muhammad ibn Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, dia lewati kami di saat sedang wudu. Kata Muhammad bin Ziyad niki, Abu Hurairah lewat. Saat itu orang-orang sedang wudu. Langsung Abu Hurairah mengatakan, asbighul wudu. Para sahabatku, sempurnakan wudu. Maka lihat Nabi SAW kalau berwudu itu yudallik, digosok. Insya Allah kalau digosok enggak lolos. Tapi kalau tidak digosok, apalagi marang kasingone apa? Nendang-nendang, nol. Ya. Atau ada maka dia punya telaga. Telap angki, masukin ini kalau dia punya kaki kering, insya Allah tidak akan sempurna. Tapi kalau dia basah, insya Allah. Tapi ingat, sudah kita sebutkan, berusaha menggunakan air itu sedikit. Jangan terlalu israf, jangan berlebihan. Meskipun kita niki balen naik. Kenapa Abu Hurairah mengatakan demikian? Sempurnakan wudu. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Karena Abul Qasim. Pak Nap, siapa Abul Qasim? Apanya Abul Qasim itu? Kunyah. Ingat, kunyah Nabi, peraman Nabi apa? Abul Qasim. Nah, Nabi SAW melarang orang, misalkan namanya Muhammad. Nah, jangan dia namakan anaknya Al-Qasim yang pertama, sehingga dia memakai kunyah. Kalau menamakan anak Al-Qasim tidak ada masalah, tapi jangan, karena Nabi mengatakan tasammau bismi wala tatakannau bikunyati. Silahkan pakai namaku tapi jangan pakai kunyahku. Artinya jangan dikumpulin. Yang bisa mengumpulkan Muhammad Abul Qasim hanya siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pilih salah satunya, jangan digabung. Ya Lun Muhammad aranda, saya aranda melangkung nurut Nabi ini Al-Qasim. Siapa namanya pertama? Al-Qasim. Jangan. Kenapa? Sida akan dipanggil apa? Abul? Enggak boleh. Sudah namanya Muhammad dipanggil Abul Qasim, enggak boleh. Pilih salah satunya. Baik. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala, karena Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Wail itu lembah, akan dicelupkan di sana, di dalam koko, di dalam sungai neraka jahanam. Apa isinya? Darah. Apa isinya? Air panggangan penduduk neraka. Di sana akan diceburkan. Subhanallah. Ndek na sempurna wudu tak, apalagi ndek wudu. Ini yang wudunya tidak sempurna, apalagi enggak wudu. Nah, ada kisahnya hadis ini juga para jamaah. Di dalam hadis yang lain dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dikatakan di sini ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya ada yang tidak sempurna wudunya, di kakinya seukuran uang dirham. Kalau kita katakan seukuran logam. Langsung Nabi teriak, nyorak. Teriak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Wailul lil aqabi minan nar. Wail. Neraka, celaka bagi orang-orang yang tersisa anggota wudunya tidak sempurna seukuran apa? Logam. Wail. Ini berat ini para jamaah. Nah, ketika ada wail berarti ini adalah dosa besar. Maka dari sini para ulama kita mengatakan ketika ada satu kemungkaran, boleh orang alim itu teriak mengingkari. Boleh. Misalkan la ilallah, sili ustaz ini jangan. Enggak apa-apa, boleh itu. Marah pada tempatnya karena mengingkari suatu keburukan itu boleh. Karena Nabi SAW marah. Belum tiap Jumat Nabi marah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Arak kita ngenim abang matante. Merah mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaranya melengking, nyorak. Seperti ya panglima perang yang mengingatkan pasukannya, musuh siap menyerang kalian pagi, musuh siap menyerang kalian sore hari. Ya, ishtadda ghadabu, marah, matanya merah, suaranya meninggi sambil mengucapkan amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Masyaallah. Badik tiang jana. Nerata hatipna nyorak kena bilang jelo Jumat papah bid'ah ilang ruana setan bid'ah nu kah. Lagu ni amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Marang kun fade si tegen gabah orang selapun makmum payuna. Ini tiap Jumat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam baca Sahih Muslim itu dalam Kitabul Jum'ah. Ya, tiap Jumat. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa? Bid'ah. Dan subhanallah, namanya Nabi berbicara pakai terbukti sekarang pada zaman betapa merajalelanya amalan bid'ah nih, coba. Merajalela. Ya, yang ngerjakan sunnah dianggap ngerjakan bid'ah, yang ngerjakan bid'ah dianggap ngerjakan sunnah. Apa pengkada bebidato bahot bahde ku dengar rangan. La ilaha illallah. Jadi ya Nabi SAW ingkari dengan keras. Ya, bukan Nabi SAW benci kepada sahabatnya, tapi Nabi SAW sayang.
Nabi lihat di depannya, apa dibiarkan sahabatnya masuk ke neraka? Nggak mungkin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sifati dia wa kana bil mu'minina rahima. Nabi itu terhadap orang beriman sangat penyayang. Nah, gara-gara ukuran uang logam tidak kena wudu, wail ke neraka. Maka Nabi tidak sampai hati melihat sahabatnya, umatnya masuk neraka. Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga para jamaah, sekiranya kita marah dalam suatu perkara, jangan anggap itu adalah bentuk apa? Kebencian. Ya. Kesalahan yang kita ingkari, kita sayang. Jangan-jangan apa itu sebab masuk neraka. Ya. Nah, kisah lain para jamaah tentang kesalahan yang pertama tadi apa? Hati-hati bagian apa sih? Siku ini waktu wudu. Demikian juga apa? Tumit mata kaki. Hati-hati ini. Maka perlunya berwudu gosok, susuk ya. Gosok. Ya. Nah, dari Khalid ibn Ma'dan, dari sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa istri Nabi Pudin? 11. Dari tinggal wafat berapa guru? 9. Ada dua doang ingat guru nih, aduh. Dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat yang sholat. Bayangkan, sudah sholat ini para jamaah. Sahabat niki sudah sholat, sedang sholat. Wa fi dhahri qadamihi lam'atun qadra dirham lam yusibha al-ma. Di punggung kakinya masih belum kena air wudu, seukuran uang logam itu, dirham itu. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu was-shalah. Langsung Nabi suruh dia ulangi wudumu, ulangi salatmu. Karena kalau wudu tidak beres, otomatis apa? Salatnya. Ini perlu nyonya, hati-hati para jamaah. Hati-hati ini. Oh nyonya hati. Garap na besang. Gosok. Jelas Hasan. Hati-hati Hasan nih. Ya maka sumur bornya rapat asan tuh tendang gitu loh. Ini bahaya ini. Gosok. Baik. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, hadis ini dalil wajibnya mengulangi wudu dari awal. Dari awal. Kenapa Nabi mengatakan disebutkan an yu'idal wudu, diperintah oleh Nabi ulangi wudu, bukan basuh yang belum kena. Maka ini menunjukkan apa? Mesti adanya al-muwalat, berturut-turut. Enggak bisa sudah sekian lama sudah sholat, soalnya nih para jemaah. Sudah mulai sholat, selesai sholat Nabi tegur dia, itu belum kena itu, ulangi wudumu, ulangi sholatmu. Nabi enggak suruh besok ini cuci kah? Tidak, ulangi wudu. Jelas Pak Guru Mahdan? Alhamdulillah. Ini kesalahan pertama yang perlu diperhatikan. Mbak Haji Abdurrahman dan Sambage itu ya. Man itu ya man. Dia ke berdagang. Baik, yang kedua. Istiqbalul qiblati indal bauli awil ghaid. Menghadap kiblat. Waktu buang air kecil, waktu buang air besar di tanah lapang. Di tengah bangkat. Leera di sungai. Ya, manjuran itu nang kiblat dong kok ini. Hati-hati ini. Di samping ini enggak boleh. Ya,
Kenapa? Ini adalah air dimanfaatkan oleh orang. Jangan menghadap kiblat waktu buang air kecil maupun buang air besar. Demikian juga jangan membelakangi. Nah, ada sebagian mazhab para ulama kita mutlak enggak boleh. Dalam WC bangunan maupun luar bangunan jangan. Tapi was-sahih dari hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, kalau dalam bangunan boleh menghadap, boleh membelakangi. Tapi kalau itu tanah lapang, enggak ada sama sekali apa? Penghalang, enggak ada kelambunya. Pokoknya apa? Lepas, ini haram mutlak. Ini hati-hati nih kita ini, terutama di sini nih rata-rata sungai apa parit menghadap apa kiblat. Onya-onya. Hati-hati. Baik. Mana dalilnya? An-Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukumul ghaid, apabila seseorang buang hajat. Asal ghaid ini tempat buang hajat. Fala yastaqbilil qiblah, jangan hadap kiblat. Wala yuwalliha dhahra au dhahrun, jangan pula membelakangi kiblat. Apa caranya? Walakin syarriqu au gharribu, tetapi mengarah timur dan mengarah ke barat. Ini bagi yang kiblatnya hadap mana, Rian? Menghadap timur, menghadap barat. Bagi yang kiblatnya arah mana? Utara. Nah, kita kiblat kita arah mana? Barat. Berarti kita harus kemana? Utara, selatan. Nah, ini kan barat. Ini mana? Afwan. Ini barat, ini timur. Lagu kita dengan sasak ini doang aran daya. Ya, ini utara. Ini apa? Selatan. Ini timur, ini barat. Padahal hakikat ini udah harap ada mana ini? Barat. Kemudian apa? Mana buktinya? Jelo kita. Lihat apa matahari, masa iya terbit dari selatan? Hah? Itu loh patokannya para jamaah. Patokannya apa? Matahari. Allah mengatakan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabbnya dua timur dan dua barat, musim dingin, musim panas. Nah, sekarang matahari tenggelam di mana? Sini kan? Sini? Atau tono kuda telap? Atau tono? Salah bahasa. Kalah punti salah bahasa. Ya. Iya. Jadi yang tempat tenggelam kita katakan utara. Tempatnya terbit kita katakan apa? Selatan, kan tidak tepat. Nah, ini bahasa perlu diluruskan nih para jamaah. Baik. Nabi mengatakan apabila seorang buang hajat jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi. Jadi punggungnya jadi sana, berarti membelakangi. Walakin syarriqu au gharribu, tetapi hendaklah menghadap timur atau barat bagi yang kiblatnya utara. Bagi yang kiblatnya timur barat, kita menghadap utara selatan. Baik. Berbeda pendapat para ulama kita tentang masalah ini, namun was-sahih para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak menghadap secara mutlak, tidak membelakangi secara mutlak dalam bangunan maupun luar bangunan. Setiap kali qada hajat dapat pahala. Jadi ndek nandang kiblat, ndek tanamudin kiblat, setiap kali qada hajat dapat satu pahala.
dan dihapus satu dosa. Sebagaimana dibawakan di dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Ini bagusnya para jemaah. Tapi ingat, sudah kita jelaskan ala sahih wallahu alam bahwasanya kalau dalam bangunan boleh ya, adapun luar bangunan mutlak tidak boleh. Dan ingat, kalau dalam bangunan di luar pintu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, kalau di erat, kalau di parit. Kalau di parit itu kapan dibaca? Waktu turun ke dalam air. Jadi jangan kira zikir masuk WC, bukan zikir masuk WC. Zikir di saat kita buang hajat. Jelas ini para jamaah? Ini papah jeding doang terbaca ini. Ndai. Misalkan di parit anda bangkat non, ya benar tadah. Mana kiblat ini? Jangan hadap ini. Kemudian apa? Waktu naikkan sarung, turun ke bawah, baru baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa fungsinya? Supaya aurat kita tidak ditonton oleh setan. Kalau tidak baca itu akan kelihatan meskipun di dalam kamar. Bahri ndak kan biman bailin aduh. Lema ambilin nih ta. Jelas ini? Jelas? Jadi ingat, dalam bangunan boleh menghadap membelakangi? Boleh. Luar bangunan mutlak tidak boleh. Kemudian dalam bangunan, luar bangunan tidak menghadap itu lebih sempurna. Bahkan setiap kali qada hajat diberikan apa? Satu pahala dan dihapus satu dosa. Yang keenam atau berikutnya, yang ketiga pada malam ini. Bismillah. Adamut tanazzuhi minal baul, tidak menjaga diri dari percikan kencing. Onya-onya ini terutama WC kita, karena pakai keramik, karena pakai semen yang ditembak sama kencing kita keras. Bagaimana? Baliknya ini onya-onya ini terpercik. Hati-hati. Onya ini samar. Maka Nabi SAW mengatakan tanazzahu minal baul, jaga diri dari kencing. Fa inna ammata adzabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara penek. Banyak nih para jamaah. Ompoleng, mana dia? Hati-hati. Kebanyakan azab kubur gara-gara apa? Kencing. Misalkan wah lelah dan nahan mampu dan mulai lepasan jaga. Kerang ano. Hati-hati. Faqad akhrajal Bukhari fi sahihi. Telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kebun di Madinah atau di Makkah. Tiba-tiba Nabi mendengar teriakan dua manusia yang sedang disiksa. Dan tentu tidak terlalu beda pengaruh antara kencing duduk maupun kencing berdiri. Ya, karena intinya sekarang apa? Percikan. Ohnya ini percikan. Dan ingat, kita perlu dilatih. Kita tempat kita nih para jamaah. Banyak-banyaklah nyiram kencing. Di sini baru banyak pakai air. Jangan pas sudu beselga. Tapi kalau nyiram kencing pelitnya luar biasa. Akhirnya rata-rata masjid kita ini la ilaha illallah. Sudah pesing mambun pene campur tembakau besemeton. Ya, campur apa rokok. Jadi banyak-banyak siram air di WC itu para jemaah.
Jangan pelit. Nanti pas wudhu, baru ini sedikit-sedikit. Tapi kalau kencing buang air besar, siram banyak-banyak. Ya. Kenapa? Ini yang bahaya ini soalnya. Nah, Nabi melewati kuburan, didengarlah dua suara orang yang sedang disiksa. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Yu'adzaban, mereka sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka disiksa oleh Allah bukan perkara besar untuk ditinggalkan. Dia berat negara. Satu, la yastatiru min baulih, wa fi riwayah la yastanzihu min baulih, tidak menjaga diri dari percikan kencing. Insyaallah kalau pakai sarung gampang diangkat. Lagune sing ngadu beselana yang agak sempit ini agak susah, hati-hati nih. Ya, kalau masalah berdiri duduk, ya duduk lebih afdal, berdiri asal aman dari apa? Percikan kencing, hati-hati. Satu, tidak menjaga percikan kencing. Yang kedua, wa kana al-akhar yamshi bin namimah, suka adu domba, provokasi bahasa mangkinna. Ngeto-ngeto yang raos nyedak dengan. Satu riwayat ghibah. Langsunglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diambilkan pelapah kurma, pecah dua, diletakkan satu potong di satu kuburan, potongan sebelah di satu kuburan. Dan Nabi mengatakan ketika ditanya, "Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah?" Qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan Allah ringankan siksa mereka selama pelapah kurma ini belum kering. Oh, enggak bisa kita taruhin di pohon jepun di bau. Enggak ada pengaruhnya itu pada jemaah. Jadi tidak ada pengaruhnya kuburan itu rindang ataupun panas gersang, enggak ada. Yang berpengaruh itu amalan. Maka oleh karena itu ziarah kubur ucapkan salam. Insyaallah bermanfaat bagi semayit. Lihat Nabi menyolati jenazah wanita yang hitam itu. Begitu disolati apa kata Nabi? Sungguh isi kuburan ini penuh dengan kegelapan. Allah terangi kuburannya dengan sebab solatku. Jadi bukan gara-gara ada pohon Kamboja, lolon Jepun atau sabol apa talat dari atas, enggak. Oh ini nyelawatin yang oh ini membacakan dia nanti kata enggak. Itu khususiat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun berdoa kepada siapa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam hadis yang lain yang kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanazzahu minal baul", jauhkan diri dari kencing, fa inna 'ammata 'adzabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu gara-gara apa? Gara-gara kencing. Ingat, semua kencing najis kecuali cara pembasuhan yang berbeda, yaitu bayi laki-laki yang belum makan makanan secara sempurna. Kencingnya tetap najis, cuma cara membersihkan yang beda. Cukup diambil air, taburkan, selesai. Ya, saya kira demikian para jamaah pengajian kita, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan azan dulu baru kita tanya jawab. Con, ambil ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Masih. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Sangken deh lamat deh tambah nangke. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Berotak. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Silakan ada pertanyaan? Ya, Haji Hamdun. Masalah apa? Baik. Pertama, menghindari kencing wajib, tetapi was-was haram. Ingat ini? Karena di sini adalah pintu dari pintu syaitan. Buat kita apa? Was-was. Ya siram aja selesai. Ya Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian di sini ada pertanyaan. Kalau sementara wudu kemudian sebelum mencuci kaki tiba-tiba keluar angin, apakah harus diulangi dari awal? Ya harus. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Seorang ibu bicara ke anak perempuan tentang tanah yang akan dijual untuk biaya kuliah anak laki-lakinya kelak. Qadarullah sebelum anak ini kuliah ibunya meninggal. Lalu pertanyaan, apakah tanah tersebut termasuk warisan? Kita katakan selama itu yang punya sudah meninggal, otomatis itu menjadi warisan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya transaksi sama teman, ya, emas dengan nilai 100 juta, tapi uang saya kurang 20. Kita sudah serah terima dengan tangan dengan uang emas tersebut. Bagaimana kekurangan? Apa boleh segitu? Tidak boleh. Karena apa? Ini sama-sama barang riba, beda jenis. Ini emas, ini kertas. Syaratnya harus kontan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Bagus. Itulah pentingnya apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Malang. Silakan dari Malang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Dari Malang. Silakan. Iya.
Ini saya mau tanya Ustaz. Ya. Saya mau tanya. Saya itu mau, seandainya saya tahu bahwa orang tetangga itu kalau pekerjaannya itu apa riba, bikin apa itu di bank itu apa bank pekerjaannya itu. Silakan bertanya, jangan ditunggu televisinya, Pak. Iya. Kesannya kan kalau bertamu saya dikasih makan, bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Kita katakan bahwasanya kalau kita dikasih sama orang, tidak ada masalah kita. Yang bermasalah ini pelakunya. Cuma ya kita katakan kehati-hatian dan kewaspadaan kita harus jangan makan. Karena ingat, sebagian para ulama kita mengatakan boleh, karena apa? Berpindah tangan. Ya, berpindah tangan. Wallahu taala ala wa ala. Silakan ada lagi pertanyaan? Senol. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Ndek kena ngarane naran lah Makkiyah lo nih. Baik, dinamakan surat Makkiyah. Surat itu turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu dikatakan Makkiyah. Jadi tidak mesti turunnya di Mekah. Intinya melihat masa. Masa turunnya sebelum hijrah selama berapa? 13 tahun. Nah, kalau sudah hijrah, meskipun turunnya di Mekah, tapi di masa hijrah itu dinamakan surat Madaniyah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Baik, kita ambil pertanyaan di sini dulu. Bagaimana kalau tinta getah nempel? Kalau tinta getah nempel, getahnya dibersihkan. Kalau tinta dibersihkan dan tidak sehebat getah. Kalau getah bisa menghalangi apa? Air wudu. Maka basuh semampunya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Medan Ustaz. Silakan dari Medan. Setiap pekerjaan Ustaz, apakah memang ada dalilnya harus membaca bismillah Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam. Kullu amrin dhi balin la yubtada'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Seluruh perkara ya yang tidak dimulaikan dengan bismillah maka dia terputus. Ini hadis dhaif. Hadis apa? Dhaif. Tapi kalau setiap khutbah yang tidak ada tasyahudnya, ini terputus dari kebaikan, sahih. Maka kalau khutbah mesti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mesti ada kalau khutbah. Tapi kalau pekerjaan tergantung dalil. Ada dalilnya bismillah, bismillah. Salat enggak ada dalil bismillah, ya jangan bismillah. Ya, kalau masuk masjid ya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, silahkan. Masuk pasar enggak ada dalilnya bismillah, enggak usah. Ya, yang disuruh zikir. Wallahu taala ala wa alam. Halalkah makanan yang kita makan kalau berteman atau bertamu kepada seorang bekerja di bank katanya? Sudah kita sebutkan tadi ya, kalau mau hati-hati waspada jangan. Wallahu taala ala wa alam. Doa masuk WC dibiarkan ya, kan dibiarkan di doa masuk WC kan biar aurat kita tidak terlihat setan. Apakah masuk kamar mandi hanya mau mandi saja? Ya sama, intinya membuka aurat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari KNU. KLU, silakan KLU. Saya mau tanya, saya ini kan tiap malam ikut pengajian ini. Apakah saya dapat
ikut ngaji, apakah saya dapat pahala atau bagaimana? Baik, tunggu jawabannya. Tiap hari menghadiri atau tiap malam menghadiri kajian katanya. Apakah dapat pahala saya? Ya tergantung pengajian apa. Kalau yang dipelajari tauhid, melarang berbuat syirik, mempelajari sunnah, dilarang berbuat bidah, pahala besar. Inilah yang diridhai dan didoakan oleh para malaikat. Tapi kalau yang tiap hari, tiap malam belajar bidah terus, laknat Allah. Dan laknatnya para malaikat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah ada doanya setiap wudu basuh anggota wudu? Sudah kita sebutkan, ini termasuk kesalahan. Jadi yang ada tuh bismillah, diakhiri dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan. Stop. Sampai sini dibukakan pintu surga yang 8. Boleh ditambah, Allahumma ja'alni minat sawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh yang lain? Aziz Sunardi, apa yang lain? Bang Heru, apa yang lain? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama seperti doa kafaratul majelis. Ndak keduli deman mas ini. Wallahu taala ala wa alam. Apakah siksa kubur kekal? Ya, di kubur sampai hari kiamat tergantung dosa. Kalau dosanya enggak banyak ya sebentar. Tapi kalau dosanya banyak ya siap-siap. Lihat Firaun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api itu dinyalakan terus bagi Firaun pagi dan sore. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ketika kiamat tiba, masukkan Firaun bersama pasukannya, tentaranya ke azab yang paling dahsyat. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam, dari mana? Dari Majalengka. Majalengka, silakan. Nah, begini Pak Ustaz, saya itu kan sakit di tangan, di jari tangan. Jadi saya dibalut sama Hansaplas. Hansaplas itu ya. Bagaimana, harus dibuka atau ya tidak dibuka juga? Baik. Ya. Tangan yang dibalut dengan Hansaplas, kalau tidak bisa dibuka karena menambah sakitnya, tidak mengapa diusap di luar-luarnya saja. Yang lain harus kena air. Ini namanya al-mashu 'alal jabirah, mengusap jabirah, gips atau perban dan semisalnya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan, ada lagi para jamaah? Ahib. Kalau yang telah dengar bahwa mayit itu akan mulai mendengar setelah kita pulang yang menguburkan. Bagaimana riwayat tadi? Qadimuni dia bilang di atas sana itu. Bagaimana? Ini narah hubungan ahib. Lenek kan caimal ini. Itu kan dia ngomong, kita yang nggak dengar. Nah begitu kita pulang, dia yang mendengar, kita yang nggak dengar. Nggak ada hubungannya itu akhir. Ya, Allah taala ala wa alam. Saya teknisi servis kompor gas. Kadang-kadang servis di rumah Bali Kristen untuk acara itu. Apakah tidak termasuk tolong menolong? Ya kalau pas acaranya tolong menolong. Ya, tahu momentumnya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh kita tidak membuka plaster pada luka di jari ketika wudu? Ini sudah kita jawab, tergantung keperluannya. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, kalau terjadi keraguan saat wudu, kena semua atau belum? Apa perlu diulangi? Ya ulangi. Tidak ada sujud sahwinya soalnya nih. Ya, harus diulangi. Wallahu taala ala wa alam. Pak Pu Bayan.
Baik, ditunggu jawabannya Pak Pubayan. Ya, halo. Halo. Ya, dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Salam dari mana? Baik, ditunggu jawabannya Pak Pubayan. Ya, halo. Ya, halo. Baik. Kita katakan begitu dia lahir sudah disolatin. Begitu dia lahir sudah disolati. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Bagaimana hukum pengobatan lewat air, doa jarak jauh? La ilaha illallah. Enggak ada jarak jauh itu para jamaah. Kalau lewat air ya, kalau didoakan sih tidak ada masalah. Kenapa? Karena doa minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarak jauh dikontak enggak ada. Ya, wallahu taala ala wa alam. Adab kencing itu berdiri atau jongkok? Mau berdiri boleh, jongkok juga boleh. Kalau menurut kedokteran, ketika kita jongkok itu membuat bersih dia kantong kemih itu. Ya, bersih dia. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil kesempatan ini bermanfaat. Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah. Onya, hati-hati kencing. Hati-hati apa? Anggota wudu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.